Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Mbak Farah dari PT Habibie Garden sebagai pendamping daripada digital farming di Kepulauan Muktijaya, Kecamatan Mintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan juga dengan Bendahara Gapotan Muktijaya, Mas Sugeng Riyadi. Jadi saat ini kami berada di kebun demplot melon milik daripada saya sendiri yang didampingi oleh PT Habibie Garden. Nah, jadi jumlah melon ini sekitar 1.700 batang dengan 5 varian. 5 varian, salah satu variannya adalah Intanon dari PT Habibie Garden. Nah, jadi nanti dari 5 varian itu akan kita lihat perkembangannya seperti apa dan kemudian yang paling cocok di tempat ini yang mana. Nah, itu salah satu tujuan daripada demplot ini sekaligus untuk laboratorium lapangannya bagi petani, khususnya petani hortikultura di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, jadi saat ini melon ini sudah berusia 40 hari dan sudah mulai seleksi buah dan sangat bagus sekali. Dan ini kemarin memang kegiatannya atau dari mulai olah tanah didampingi oleh PT Habibie Garden sebagai vendor daripada digital farming yang di Muktijaya ini. Jadi kemarin sudah dicek pH tanahnya, mungkin Mbak Farah bisa menjelaskan bagaimana teknis pengecekan pH tanah dan kemudian apa fungsi climate station untuk kegiatan ini. Mungkin Mbak Farah yang lebih bisa menjelaskan. Silakan Mbak Farah. Jadi lahan demplot ini kemarin sebelum ditanami, jadi di Muktijaya ini ada 2 teknologi yang kita masukin. Pertama itu ada RSC, itu fungsinya untuk dalam pemupukan atau dalam pengaplikasian nutrisi di tanah itu lebih efisien sesuai kebutuhan tanah. Itu pertama. Yang kedua itu ada AWS, Climate Station, yang ada di demplot padi. Nah, itu jadi dapat membaca situasi terkini tentang kondisi cuaca dan memprediksikan cuaca di masa depan gitu. Nah, kalau demplotnya Pak Kavi ini kemarin sebelum penanaman kita lakukan pengecekan tanah menggunakan RSC itu. Iya. Jadi dapat diketahui kebutuhan tanah ini nih sebenarnya apa sih yang kurang gitu. Jadi pengaplikasian pupuknya sesuai kebutuhan tanah itu sendiri. Setelah diaplikasikan pupuk, kemudian dicek kembali untuk melihat peningkatan pupuk tersebut. Nah, saat ini udah 40 hari ya, 40 hari tanam. 40 hari tanam. Nah, selanjutnya itu nanti menunggu panen ya Pak ya, dengan 5 varietas ini. Iya. Itu kira-kira. Jadi teknologinya juga saya buat di sini pertama dengan olah tanah sesuai dengan rekomendasi pupuk dari sistem Kelana ya. Iya, Kelana. Kelana itu adalah kenali lahan Anda ya. Nah, jadi setelah diketahui rekomendasi pupuknya pada waktu saat pengolahan tanah, kemudian penyemaian, setelah penyemaian 5 hari setelah penyemaian itu mulai tanam, dan kemudian 10 hari setelah tanam itu pemupukan sistem pengocoran. Jadi sistem pengocoran, pemupukan secara pengocoran ini memakai NPK itu sampai hari ke-20 setelah tanam. Setelah 20 hari setelah tanam itu kita pakai sistem tugal. Dan kemudian perawatan lainnya seperti pembuangan ranting, kemudian penggantungan buah, seleksi buah, dan kemudian terus rutin ada pemangkasan dan sebagainya, karena melon ini pucuknya ini perlu dibuang supaya nanti nutrisinya itu terfokus ke pembesaran buah. Nah, kemudian perawatan yang lainnya seperti misalnya pengendalian fungisida jamur, kemudian hama dan penyakitnya itu rutin. Sehingga nanti pada umur 40 hari kita mulai pupuk tunggal yang kedua. Pupuk tunggal yang kedua ini kita pakai NPK dan KNO3 serta KCL. KCL tujuannya adalah untuk bagaimana supaya rasa buah nanti manis. Ya, kemudian KNO3-nya juga bisa untuk pemokusan ke pembesaran buah. Sehingga nanti pada umur 65 sampai 70 hari ini diperkirakan sudah panen. Itu. Nah, kemudian kita 5 paritas yang satu itu namanya Intanon ya Pak Farah ya. Intanon itu biasanya ditanam pakai greenhouse. Nah, baru kali ini ditanam secara alam terbuka. Ya, secara alam terbuka, sehingga kita coba ternyata memang kayaknya lebih genjah daripada paritas yang lain. Dia udah lebih besar, kemudian kemarin juga pertumbuhannya berbeda, dia lebih cepat, perkembangannya lebih cepat daripada paritas yang lain.
Sehingga sekarang dia udah kelihatan lebih besar daripada yang saat ini. Kemudian lahan saya ini saya desain seperti ini, tengahnya kolam, kanan kiri kolam. Tujuannya karena daerah kita ini bukan daerah irigasi atau sekedar tanah hujan, sehingga air ini tujuannya bagaimana untuk cadangan air untuk menyiram tanaman ini. Karena pada saat seusia ini membutuhkan air untuk pembesaran buah, ya, membutuhkan air. Jadi harus sering disiram pada saat tidak ada hujan. Itu. Nah, jadi harapan kami kepada petani-petani yang ada, ini merupakan demplot ya. Demplot artinya untuk pembelajaran atau laboratorium lapangan, sehingga dari hasil nanti akan saya buat seperti tulisan, nanti kedepannya bisa untuk rujukan para petani kita. Namun kita juga sebelum itu juga mendatangkan petani-petani yang senior, yang memang membidangi tentang bidang ini, seperti Pak Yusdi, Pak Sungkono, itu pernah kita datangkan kemari. Tujuannya bagaimana mereka bisa memberi masukan tentang budidaya melon. Kemudian juga tak kalah pentingnya Ketua Gapotan Mukti Jaya, itu memang yang olah tanahnya, yang memasang ajir dan sebagainya. Tujuannya adalah memang betul-betul ini menjadi laboratorium lapangan bagi petani kita. Nah, saya rasa itu Pak Tomiri sementara. Oke.